Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Akbar Asmar dengan PM 185240016 dari Program Studi Manajemen Rekayasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Algoritma Metaheuristik pada permasalahan penjadwalan produksi untuk minimasi make span. Baik, presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, teknik analisis data, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Baik, untuk latar belakang, industri manufaktur saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses produksinya. Nah, yaitu ada beberapa poin di sini, seperti salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam efisiensi produksi tersebut adalah penjadwalan produksi. Nah, penjadwalan produksi merupakan proses mengatur urutan pekerjaan pada mesin atau sumber daya produksi agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Kemudian, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penjadwalan tersebut itu adalah make span. Nah, itu total waktu yang dibutuhkan sejak pekerjaan pertama dimulai hingga seluruh pekerjaan selesai. Kemudian, semakin kecil nilai make span, nah, maka semakin efisien pula proses produksi yang dilakukan. Kemudian, namun ada permasalahan produksi atau permasalahan penjadwalan produksi termasuk dalam kategori NP-hard. Nah, sehingga semakin banyak jumlah pekerjaan dan mesin, semakin sulit pula memperoleh solusi optimal menggunakan metode konvensional. Metode seperti first come, first save atau FCFS dan EDD, early due date, seringkali menghasilkan make span yang kurang optimal. Oleh karena itu, nah, oleh karena itu berbagai penelitian mulai menggunakan algoritma metaheuristik. Nah, itu ada di poin solusi, algoritma metaheuristik seperti GA atau Genetic Algorithm. Kemudian ada SA, itu Simulated Annealing. Kemudian ada PSO, Particle Swarm Optimization. Kemudian ada Gray Wolf Optimizer atau GWO. Dan ada terakhir itu ada HWOW atau Hybrid Whale Optimization Algorithm. Nah, kemudian rumusan masalahnya, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap algoritma menunjukkan bahwa algoritma memiliki performa yang berbeda-beda tergantung karakteristik dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan kondisi tersebut, ah, untuk penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan membandingkan performa berbagai algoritma metaheuristik dalam meminimalkan nilai max span berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Ada pertanyaan seperti seberapa efektif algoritma metaheuristik, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas algoritma, kemudian ada algoritma mana yang menunjukkan performa terbaik. Nah, itu berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan ini. Yang baru disebutkan itu yang pertama itu adalah seberapa efektif algoritma metaheuristik dalam meminimalkan max span pada penjadwalan produksi. Nah, kemudian yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas algoritma metaheuristik. Kemudian yang ketiga adalah algoritma metaheuristik mana saja
yang menunjukkan performa terbaik berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Nah, tujuan peneliti untuk menganalisis ini adalah untuk menganalisis efektivitas berbagai algoritma metaheuristik. Terus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta membandingkan performa masing-masing algoritma berdasarkan bukti empiris dari berbagai penelitian. Kemudian, untuk tujuan penelitian itu adalah menganalisis efektivitas algoritma metaheuristik, kemudian mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan, dan membandingkan performa algoritma, baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Nah, pada penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang menjadi landasan penelitian. Penjadwalan produksi ini yang pertama itu adalah penjadwalan produksi, yaitu proses mengalokasikan pekerjaan ke sumber daya produksi agar proses produksi berjalan secara optimal. Kemudian yang kedua itu adalah make span. Make span yaitu total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi pekerjaan. Dalam penelitian dalam penelitian ini, make span digunakan sebagai indikator utama untuk untuk mengevaluasi performa algoritma. Kemudian selanjutnya itu terdapat beberapa algoritma beta heuristik yang akan dibandingkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ada GA, SAPSO, GWO, dan HWOA. Itu merupakan GA itu merupakan algoritma yang terinspirasi dari evolusi biologis. Dan kemudian ada SA itu meniru proses pendinginan logam untuk memperoleh solusi terbaik. Kemudian ada PSO, meniru perilaku kawanan burung atau ikan dalam mencari solusi. Kemudian PSO, kemudian ada GWO atau Grey Wolf Optimizer seperti namanya itu yang terinspirasi dari perilaku serigala abu-abu, Grey Wolf, serigala abu-abu. Kemudian ada HWOA atau Hybrid Whale Optimization Algorithm. Nah, ini merupakan algoritma dari Whale Optimization Algorithm dengan menggabungkan metode optimasi lainnya agar menghasilkan solusi yang lebih baik. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, algoritma-algoritma tersebut mampu menghasilkan nilai max span yang lebih baik dibandingkan metode konvensional. Meskipun efektivitasnya berbeda-beda pada setiap kondisi. Nah, kemudian untuk batasan masalah, metode-metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR. Nah, kemudian ada fokus pada algoritma metaheuristik untuk meminimasi max span. Kemudian sumbernya itu terdapat dari sumber literatur, jurnal, sumbernya ada sumber literatur yang terdapat dari jurnal, skripsi, tesis, dan proceeding. Nah, kemudian ada kerangka pemikiran. Baik, untuk kerangka pemikiran ini terdapat 5 poin, yaitu kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari karakteristik sistem produksi yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, dipilih algoritma metaheuristik yang sesuai. Kemudian, algoritma kemudian digunakan dalam proses optimasi penjadwalan sehingga se- sehingga produksi diperoleh nilai max span.
Nah, kemudian nilai Maxpan tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi efisiensi proses produksi. Terus semakin kecil nilai Maxpan yang dihasilkan, maka semakin baik pula performa algoritma tersebut dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan. Kemudian, untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode SLR atau Systematic Literature Review atau SLR. Nah, metode ini dipilih karena penelitian tidak melakukan eksperimen secara langsung. Jadi, penelitian ini tidak dilakukan secara langsung, baik terjun di lapangan atau melakukan interview, melainkan pengumpulan mengumpulkan, mengevaluasi dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu secara sistematik. Nah, data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal nasional, jurnal internasional, skripsi, tesis yang membahas tentang algoritma metaheuristik dan penjadwalan produksi. Kemudian, tahap penelitiannya itu dimulai dari melakukan identifikasi atau melakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci yang relevan pada database seperti Google Scholar atau Academia atau Science Direct dan lain-lain. Nah, setelah data artikel diperoleh, dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga hanya penelitian yang sesuai dengan topik yang digunakan. Kemudian selanjutnya dilakukan ekstraksi data dari setiap artikel seperti jenis algoritma, karakteristik sistem produksi, nilai Maxpan, waktu komputasi, dan hasil penelitian. Nah, kemudian setelah seluruh data terkumpul, data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis algoritma dan karakteristik permasalahan sehingga siap dianalisis. Slide selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Nah, setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data. Analisis pertama itu analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran umum mengenai penelitian ya, mengenai penelitian yang telah dikumpulkan seperti jumlah penelitian, algoritma yang digunakan, dan karakteristik sistem produksi. Kemudian tahap kedua itu adalah perbandingan performa. Nah, berdasarkan beberapa indikator, yaitu nilai Maxpan, waktu komputasi apabila tersedia, dan konsistensi pada hasil dan pada berbagai penelitian. Kemudian tahap ketiga adalah sintesis hasil penelitian. Nah, sintesis hasil penelitian ini adalah menggabungkan seluruh temuan penelitian untuk mengetahui pola dan faktor-faktor memengaruhi performa masing-masing algoritma. Nah, pada tahap terakhir itu rekomendasi atau penyusunan rekomendasi, yaitu menentukan algoritma metaheuristik yang paling sesuai berdasarkan karakteristik permasalahan pada penjadwalan produksi. Kemudian kesimpulan, berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai efektivitas berbagai algoritma metaheuristik dalam meminimalkan nilai Maxpan pada penjadwalan produksi. Nah, selain memberikan kontribusi secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya maupun praktisi industri dalam memilih algoritma yang paling sesuai untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.